Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita belajar lagi tematik tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Pada pembelajaran 3 kali ini, kita akan belajar pola irama lagu, mengukur panjang benda, dan ungkapan permintaan maaf. Masya Allah, pagi-pagi sudah hujan ya, karena kita berada pada musim penghujan. Tetapi teman-teman tetap rajin bangun pagi kan? Apa yang biasa teman-teman lakukan ketika bangun pagi? Ya, alhamdulillah selalu berdoa ketika bangun tidur. Setelah itu, melipat selimut. Jangan lupa melipat selimut. Lalu, tentunya gosok gigi dan berwudu untuk melaksanakan sholat subuh. Ingat, kewajiban kita sebagai seorang muslimah, sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Lagu bangun pagi ini teman-teman sering loh kita nyanyikan ketika TK dulu. Masih ingat lagunya, cara menyanyikannya? Kita nyanyikan bersama-sama ya. Setiap hari aku bangun pagi, melipat selimut dengan rapi, terus mandi dan gosok gigi, sholat subuh tak lupa lagi. Kita ulangi bersama-sama dengan musiknya. Kita akan mulai pembelajaran 3. Kita awali pembelajaran 3 dengan lagu yang berasal dari Maluku, salah satu provinsi di Indonesia, yang berjudul Burung Tantina. Kita perhatikan bersama-sama nada-nada pada lagu Burung Tantina berikut ini. Setelah memperhatikan nada-nada pada lagu Burung Tantina tadi, sekarang kita akan memperhatikan mana bagian yang dinyanyikan panjang dan mana bagian yang dinyanyikan pendek. Tadi kita sudah menyanyikan bersama-sama lagu Burung Tantina dengan panjang pendeknya nada. Sio Tantina. Nah, Tantina nanya 2 ketukan, maka ini dinyanyikan panjang. Burung Tantina, ini juga panjang. Mati di panah Raja Nirwana. Nah, panjang. Sakitnya bukan panjang. Sakit penyakit
Kit panjang. Kabarnya datang dari Sri Rama. Ma panjang. Sakitnya bukan sakit penyakit. Bu panjang, Kit panjang. Kabarnya datang dari Sri Rama. Ma panjang. Oke, sekarang kita nyanyikan lagi bersama-sama dengan musiknya. Tadi panjang dan pendek nada pada lagu Burung Tantina. Nah, selain panjang dan pendek nada pada lagu Burung Tantina, kita juga akan pelajari mana bagian yang dinyanyikan dengan tekanan kuat dan mana yang dinyanyikan dengan tekanan lemah. Ketika kita menyanyikan tadi, ada bagian-bagian yang dinyanyikan dengan tekanan kuat. Yang mana ya? Perhatikan bagian ini ya. Nah, ini tadi kita nyanyikan dengan tekanan kuat, maka kita beri tanda. Nah, ini adalah yang dinyanyikan dengan tekanan kuat. Lalu baris kelima juga dinyanyikan dengan tekanan kuat. Nah, itu adalah cara menyanyikan lagu yang berjudul Burung Tantina dengan tekanan kuat dan tekanan lemah, serta memperhatikan panjang dan pendek nada. Teman-teman, Burung Tantina ini salah satu lagu yang berasal dari Maluku yang bernuansa agama Hindu, menceritakan tentang seekor burung, yaitu burung Tantina yang dipanah oleh Raja Nirwana. Raja Nirwana itu menurut pemeluk agama Hindu adalah Dewa Sri Rama. Jadi burung Tantina dipanah, kemudian burung Tantina tergeletak di antara bebatuan sambil masih tertancap anak panah di tubuhnya. Ini anak panahnya ya. Nah, teman-teman, di dalam agama kita, agama Islam, memanah itu juga merupakan salah satu olahraga yang disunahkan. Ada 3 olahraga yang disunahkan. Yang pertama adalah berenang, yang kedua adalah berkuda, yang ketiga adalah memanah. Nah, di dalam alat yang bernama panah ini ada 2 bagian. Yang pertama yang melengkung ini namanya adalah busur panah. Nah, kalau yang panjang untuk menuju sasaran ini namanya anak panah. Berapa ya panjang anak panah tersebut? Coba akan kita ukur. Pada pembelajaran 1 yang lalu, teman-teman telah mengenal alat ukur penggaris. Nah, kita akan coba ukur. Ternyata anak panah ini panjangnya melebihi 30 cm. Kalau begitu, kita membutuhkan penggaris yang lebih panjang lagi. Nah, kita bisa menggunakan penggaris yang lebih panjang seperti penggaris kayu yang ada di kelas kita, yang panjangnya bisa sampai 100 cm. Ini ya, 97, 98, 99, 100 cm. Jadi, untuk mengukur benda-benda yang panjangnya lebih dari 30 cm, kita gunakan penggaris yang lebih panjang, penggaris 1 meter, penggaris mistar. Coba sekarang teman-teman perhatikan benda-benda di sekeliling atau mungkin sebagian ada di rumah teman-teman. Dari benda-benda ini kita akan beri tanda centang mana yang
panjangnya lebih dari 30 cm sehingga mengukurnya menggunakan penggaris panjang. Nomor 1, laptop. Ya, ini laptop yang besar, panjangnya lebih dari 30 cm. Yang kedua ini loker atau rak dinding, pakai penggaris panjang. Yang ketiga akuarium, pakai penggaris panjang. Yang keempat karpet, pakai penggaris panjang. Yang kelima kipas angin, oh tidak. Terus meja pakai penggaris panjang. Nomor 7 vas bunga, tidak. Nomor 8 lampu belajar, tidak. Nomor 9 pensil, tidak. Untuk mengukur pintu menggunakan penggaris panjang. Nah, kita telah mengenal dua alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur. Ada penggaris yang berukuran 30 cm dan ada penggaris panjang seperti di kelas-kelas kita. Teman-teman, penggaris yang panjang ini biasa juga disebut dengan mistar 1 meter. Nah, padahal teman-teman bisa melihat di sini tertulis angka terakhirnya adalah 100. Ini adalah 100 cm, bukan 100 meter. Tapi penggaris ini disebut mistar 1 meter. Kalau begitu, 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, kalau 2 meter sama dengan berapa cm ya? Betul sekali, 2 meter sama dengan 200 cm. Sedangkan 4 meter sama dengan, yap, 4 meter sama dengan 400 cm. Meter dan sentimeter adalah satuan pengukuran panjang. Jadi kalau teman-teman mengukur itu harus disertai dengan satuan. Satuannya sentimeter atau meter ya. Sedangkan penggaris dan mistar adalah alat untuk mengukur panjang, bukan alat untuk pukul-pukulan ya. Nah, seperti ini misalnya. Sang kakak marah, sedih, kecewa. Kenapa? Karena si adik ini memukul mainan kakak sehingga rusak. Jadi apa yang harus dilakukan? Segera meminta maaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pernah menzalimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini ia wajib meminta perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya, alias disuruh meminta maaf. Jangan menunggu orang lain meminta maaf kepada kita. Bersegera meminta maaf itu lebih baik. Bagaimana caranya? Pada pembelajaran 1 kemarin sudah kita pelajari ungkapan permintaan maaf. Kak, aku minta maaf ya karena merusakkan mainan kakak. Nah, untuk menulis kalimat ungkapan permintaan maaf, yang pertama adalah kepada siapa meminta maafnya? Kepada kakak. Maka disebut dulu, Kak. Siapa yang meminta maaf? Adik. Karena yang berbicara adik, maka yang meminta maaf adalah aku, kata adik. Apa yang dilakukan oleh adik? Meminta maaf. Mengapa adik meminta maaf? Karena merusakkan mainan kakak. Nah, jadi harus lengkap. Teman-teman, mengenai meminta maaf ini ada satu kisah yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu tentang Alqamah. Pada waktu itu Alqamah sakit keras, sakaratul maut, tetapi tidak juga Allah itu mengambil nyawanya. Sahabat-sahabat kasihan, akhirnya menyampaikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, apakah Alqamah masih punya ibu? Masih, kata sahabat. Kalau begitu sampaikan kepada ibunya. Lalu sahabat pergi ke rumah ibu Alqamah menyampaikan kondisi Alqamah. Tapi ternyata ibunya tidak mau menjenguk. Lalu sahabat itu menyampaikan lagi kepada Rasulullah, ya Rasul, ibunya Alqamah tidak mau menjenguk Alqamah. Lalu Rasulullah menyampaikan, kalau begitu sampaikan kepada ibunya, kalau ibunya tidak mau menjenguk dan memaafkan, Alqamah akan mati dalam keadaan kafir.
Disampaikan lagi kepada ibunya, ternyata ibunya masih menjawab, biarkan saja dia mati dalam keadaan kafir, karena dia melakukan kesalahan yang besar dan dia tidak mau meminta maaf. Lalu sahabat itu kembali lagi kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah meminta sahabat itu untuk mencari kayu bakar. Untuk apa ya Rasulullah? Tanya sahabat. Untuk membakar alqamah. Kita bakar saja alqamah daripada alqamah sakaratul maut menderita lama-lama. Lalu mendengar itu ternyata ibunya tidak tega. Ibunya menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan dibakar anakku, aku sudah memaafkannya. Begitu dibisikkan di telinga Alqamah yang sedang sakaratul maut itu bahwa ibunya sudah memaafkannya, Alqamah pun meninggal. Masya Allah, pentingnya untuk meminta maaf, apalagi kepada orang tua kita. Jadi teman-teman, sering-seringlah meminta maaf kepada ayah, kepada bunda, karena bisa jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sehari-hari. Selain kepada orang tua, ketika kita bermain dengan teman-teman, mungkin kita juga melakukan kesalahan, melakukan kedoliman, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Lalu apa yang dilakukan? Segera meminta maaf. Oke, kalau begitu teman-teman, tulislah ungkapan permintaan maaf di buku tulis. Berapa membuatnya? Minimal 3. Jadi teman-teman menuliskan kalimat ungkapan permintaan maaf di buku tulis sebanyak 3. Kalau lebih boleh enggak? Boleh. Bagaimana menuliskan ungkapan permintaan maaf? Kita ingat lagi ya. Sebut namanya, sebut kepada siapa meminta maafnya. Misalnya mau meminta maaf kepada Nisa, Nisa disebut. Lalu siapa yang meminta maaf? Karena yang minta maaf kita, maka sampaikan aku minta maaf. Nisa, aku minta maaf karena merusakkan mainanmu. Nisa, aku meminta maaf karena membasahi bajumu, dan seterusnya. Masya Allah, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan dimudahkan kita untuk mendapatkan hikmah dan ilmu. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.